Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefan Marco Polo dan saya mahasiswa perawatan dari Universitas Kristen Krida Wacana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga memberikan edukasi bagaimana eh, sebuah perubahan psikologis itu terjadi pada seorang ibu hamil atau yang sudah mengandung bayi. Nah sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kehamilan itu terdiri dari 9 bulan, betul ya? 9 bulan berarti dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga. Nah, perubahan psikologis ini terjadi di tiap trimester itu berbeda teman-teman. Jadi di trimester 1 itu seperti apa, di trimester kedua itu seperti apa, dan nanti di trimester ketiga itu bisa beda lagi seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan kira-kira perubahan psikologis apa yang terjadi pada tiap trimester dan juga perbedaannya apa-apa saja. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Nah sebelumnya kita harus lebih dahulu mengetahui latar belakangnya ya. Ketika seorang wanita hamil itu dia akan mengalami perubahan fisik dan juga fisiologis, dan juga dengan perubahan yang dialami itu maka juga akan mengalami perubahan dalam segi emosional dan juga psikologisnya seperti itu. Nah kemudian penting juga untuk memahami bahwa perubahan ini itu disebabkan karena adanya lonjakan hormon yang terjadi secara normal dan alami. Jadi hal ini terjadi karena adanya peningkatan hormon pada ibu hamil. Kemudian semua perubahan ini itu bersifat sementara dan akan berlalu atau menghilang atau berangsur-angsur menghilang pada saat bayi itu dilahirkan. Jadi biasanya kondisi atau fisiologisnya itu akan berubah pada saat hamil, kemudian pada saat dilahirkan ya dia akan atau si ibu ini akan kembali sikapnya seperti normal gitu ya, atau pada umumnya. Kemudian lonjakan hormon kehamilan seperti estrogen dan progesteron itu memang membantu bayi dalam berkembang, tapi juga berpengaruh pada si ibunya. Oleh sebab itu banyak kondisi di mana ibu itu akan mengalami kelelahan, kesal, marah, tertekan, dan juga banyak emosi negatif kehamilan lainnya. Nah kemudian langsung saja kita mulai dari trimester pertama. Kira-kira perubahan psikologis apa sih jadi atau dialami oleh ibu hamil? Nah yang pertama itu biasanya mengetahui kemunculan tanda kehamilan, namun masih ragu apakah wanita itu mengalami positif hamil atau tidak. Jadi mengalami keraguan-keraguan akan kehamilannya. Nah ini biasanya terjadi pada minggu pertama kehamilan. Jadi misalnya tiba-tiba merasa mual, muntah, tidak enak badan, atau haidnya terlambat seperti itu ya. Nah pada saat diperiksa ternyata diperiksa tes urin atau diperiksa USG ke dokter, ternyata si ibu itu atau wanita ini hamil gitu. Nah biasanya tuh masih ada rasa ragu-ragu atau tidak percaya gitu ya kalau dia itu sudah hamil sebenarnya. Kemudian mengalami ambivalen atau konflik perasaan dalam dirinya. Kemudian lebih banyak fokus pada dirinya sendiri dan merasa tidak nyaman akibat mual, muntah, dan juga letih itu sering sekali muncul. Kemudian juga kondisi psikisnya campur aduk antara cemas, bahagia, ragu akan kehamilannya. Kemudian juga mengalami fluktuasi emosi. Jadi biasanya akan mengalami gejolak emosi yang tiba-tiba gitu ya, sehingga akan muncul pertengkaran atau rasa tidak nyaman. Kemudian juga mengalami perubahan hormonal yang akan mempengaruhi psikis perempuan. Kemudian juga mengalami morning sickness, yaitu perempuan akan mengalami sakit biasanya, jadi sering merasa pegel, sering merasa sakit pada tubuhnya gitu. Jadi perempuan itu membutuhkan dukungan suami atau dari pasangannya untuk menjalani kondisi, sehingga akan membantu sekali untuk membawa emosionalnya si ibu hamil ini ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif seperti itu. Nah kemudian di sini ada bagaimana cara mengatasinya. Di sini saya sudah rangkum rekomendasi yang sekiranya bisa saya berikan. Yang pertama itu adalah carilah kesibukan supaya ibu atau wanita yang sedang hamil itu tidak memiliki celah untuk berpikir tentang hal-hal negatif sehingga mengalami stres. Jadi bisa dengan melakukan hobi, misalnya membaca, menonton film seperti itu ya, menjahit, atau misalnya traveling gitu ya, jalan-jalan ke mall atau ke taman gitu,
Itu boleh sekali dilakukan supaya pikirannya teralihkan gitu ya, jadi tidak selalu berpikir tentang negatif sehingga akan membuat depresi atau stres. Kemudian cari dukungan uh, atau support dari lingkungan sekitar supaya ibu tidak merasa kesepian. Komunikasikan segala yang ibu rasakan dan butuhkan kepada pasangan, kepada orang tua, kepada keluarga ataupun teman. Jadi ada masalah apapun ya sebaiknya dikomunikasikan gitu ya kepada pasangan, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman atau kepada rekan kerja gitu ya. Dikomunikasikan saja. Jadi si ibu ini jadi lebih lega gitu ya, bisa uh, curhat istilahnya kepada orang lain, dan juga si ibu ini merasa dihargai karena ada orang yang mau mendengarkan ceritanya atau keluhannya begitu ya. Kemudian juga memahami situasi yang terjadi sehingga ibu bisa mengatasinya, bukan mengabaikannya. Jadi kalau ada masalah tentang kehamilan itu sebisa mungkin harus dipahami, harus diselesaikan, jangan cuma diabaikan atau kayak menganggap sepele seperti itu ya. Jadi hanya seperti ini saja, nggak usah diperiksa ke dokter lah, atau cuma makan makanan sedikit gini doang, atau minum alkohol dikit-dikit gitu ya, apa-apa gitu. Nah itu jangan seperti itu ya. Jadi harus diselesaikan masalahnya, jangan diabaikan, karena masalah sekecil apapun pada ibu hamil itu tetap saja memiliki resiko kepada janinnya gitu ya, kepada janin dan kepada ibunya sendiri gitu. Kemudian melakukan meditasi atau yoga merupakan solusi ya, bisa merupakan solusi atau menjadi solusi untuk menghilangkan stres dan membuat rileks selama masa kehamilan. Jadi olahraga atau gerakan-gerakan yang bisa membuat rileks gitu ya, seperti tarik nafas atau yoga, meditasi, menenangkan pikiran, itu bisa membantu menghilangkan stres dan juga membuat rileks selama masa kehamilan. Jadi ibu hamil ya biasanya direkomendasikan atau dianjurkan untuk melakukan senam hamil gitu ya, senam hamil atau meditasi hamil. Nah kemudian langsung lanjut saja ke trimester kedua atau bulan ketiga sampai bulan ke-6. Pada bulan atau trimester kedua ini itu bayi itu akan lebih aktif bergerak ya, lebih aktif bergerak. Jadi si ibu ini akan menjadi lebih yakin tentang keberadaan bayinya, kemudian juga merasa percaya kalau dia itu memang memiliki bayi gitu ya, sedang mengandung bayi. Kemudian ibu itu akan lebih banyak berfokus pada bayinya. Tadi kan sebelumnya lebih kepada dirinya sendiri, atau sekarang itu lebih ke arah orientasinya ke bayinya. Kemudian ibunya itu juga merasa lebih baik dibandingkan dengan trimester 1 dan belum terganggu aktivitasnya. Jadi di sini si ibu ini masih bisa beraktivitas secara normal, masih bisa bekerja atau melakukan pekerjaan rumah dengan normal. Jadi belum begitu terganggu secara signifikan gitu ya. Kemudian perubahan ukuran tubuh, jadi badan ibu kan semakin membesar ya, terutama di bagian perut, terutama di bagian perut bawah gitu ya. Jadi untuk beberapa orang itu bisa menyebabkan perubahan persepsi pada body image atau pada tubuhnya. Jadi gambaran dirinya itu bisa ke arah yang negatif gitu. Jadi melihat tubuhnya tidak proporsional, ada salah satu bagian tubuh yang membesar atau membengkak gitu ya. Jadi si ibu ini akan merasa bahwa tubuhnya jelek, body image-nya juga jelek gitu ya. Dia sering merasa tubuhnya itu mengalami perubahan yang ke arah yang lebih jelek gitu ya. Kemudian pada trimester sebelumnya, seperti contohnya tadi ada kelelahan, perubahan suasana hati dan mual di pagi hari, itu biasanya akan hilang pada trimester kedua karena si ibunya ini sudah mulai beradaptasi. Kemudian ibu itu juga menjadi lebih tenang, kemudian bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kehamilannya. Kemudian hubungan ibu dan bayi juga mulai terjalin biasanya itu di masa ini ya, di trimester kedua, karena biasanya ibu itu akan mengajak janin bicara, kemudian mendengarkan musik bersama atau bercerita gitu ya, bercerita tentang apa saja gitu, bayinya atau janinnya diajak bicara.
Nah, itu akan membangun hubungan yang lebih dekat antara si ibu dengan janin atau dengan si anak. Kemudian biasanya ibu itu akan mulai melihat, mulai mencari, dan juga meniru tentang perannya sebagai ibu gitu. Jadi mencari-cari sumber kira-kira bagaimana cara menjadi ibu yang baik ya, bagaimana tips-tips jadi orang tua yang baik atau cara parenting yang baik kepada anak seperti itu. Karena kebutuhan akan perannya sebagai ibu semakin kuat ya di trimester kedua ini. Karena sebentar lagi kan akan memasuki trimester ketiga. Jadi eh, waktu akan kehamilannya atau waktu akan melahirkan itu akan lebih dekat gitu. Kemudian ibu itu akan semakin bergantung sekali kepada pasangannya atau kepada suaminya. Jadi biasanya ibu itu akan lebih manja ya, istilahnya lebih manja atau lebih sering bergantung, lebih sering minta tolong. Jadi ada apa-apa biasanya minta tolong pada suaminya, pada pasangannya begitu. Jadi untuk suami atau pasangannya punya yang saat ini sedang istrinya sedang hamil, ya dibantu pasangannya supaya ibu hamil atau pasangannya itu menjadi lebih baik, kondisi lebih baik, lebih senang gitu ya, karena ada yang membantu. Coba bayangin saja sudah hamil, sedang hamil, tapi masih mengurus pekerjaan rumah, kan? Masih bersih-bersih, beberes rumah seperti itu. Nah, pasangannya ini atau suaminya ini mungkin kalau dia tidak ingin mengerjakan atau tidak bisa mengerjakan semuanya, mungkin bisa dibantu sedikit seperti itu ya. Nah, itu bisa memberikan dampak yang positif kepada si ibu hamil seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama itu belajar menangani beberapa hal yang dikhawatirkan. Jadi diperiksakan kepada dokter atau ke fasilitas kesehatan kalau sekiranya ada hal-hal yang dirasa buruk atau ada hal-hal buruk. Jadi mungkin dokter itu akan menyarankan pemeriksaan ya, jadi bisa tes darah atau amniocentesis untuk memprediksi cacat lahir seperti Down syndrome. Bisa juga diperiksakan kondisi kehamilannya, ya, contohnya melalui USG atau pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nah, kemudian bangun ikatan yang mendalam dengan pasangan. Jadi penting bagi ibu dan pasangannya untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama gitu ya. Cara ini berguna untuk mempertahankan ikatan emosional si ibu dengan pasangannya, karena ibu hamil itu membutuhkan banyak sekali dukungan atau support dari orang lain, ya, terutama dari pasangannya. Kemudian juga belajar untuk mencintai diri sendiri atau love yourself, love myself gitu ya, meskipun mengalami perubahan fisik dalam perkembangan janin. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pada trimester kedua ini biasanya ibu itu akan mengalami perubahan body image atau merasa dirinya itu tidak cantik lagi tidak seperti sebelum hamil gitu ya. Jadi belajarlah untuk mencintai diri sendiri, love myself atau love yourself, karena seorang ibu itu merupakan suatu tugas atau suatu pekerjaan yang mulia ya, bisa dibilang. Jadi jangan malu atau jangan minder lah kepada ibu-ibu yang sedang hamil saat ini ya. Kemudian jika kenaikan berat badan sangat mempengaruhi, ibu dapat mencoba latihan kardio sederhana. Selain mereka tetap sehat, latihan kardio itu dapat mengurangi kemungkinan diabetes pada saat kehamilan karena dapat membakar kalori dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu trimester ketiga. Jadi di sini persiapan kelahiran itu sudah mulai dilakukan. Kemudian juga ibu itu biasanya akan menanyakan tentang tanda persalinan atau cara-cara persalinan kepada teman, kepada saudaranya, atau mungkin kepada orang tuanya yang sudah mengalami atau yang pernah mengalami proses persalinan. Kemudian beberapa wanita itu biasanya mengalami ketakutan dan juga merasa tidak nyaman menghadapi hari-hari menjelang persalinan. Jadi ada rasa takut, ada rasa cemas gitu ya, kira-kira saya bisa lahir normal gak ya, bakalan ada pendarahan gak ya, bakal ada sobek jalan lahir atau tidak ya, dan semacam-macam
lainnya. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu biasanya di trimester ketiga gitu ya. Kemudian ibu itu biasanya akan menyiapkan beberapa pakaian ya, pakaian, tempat untuk bayi tidur, dan juga merencanakan perawatannya gitu bersama dengan pasangannya tentu. Kemudian biasanya ibu ini juga akan mengalami sedikit lupa ya, jadi sedikit agak lupa, kemudian juga eh, masih dialami ya di trimester ketiga ini, dan mungkin di trimester 1 dan 2 sebelumnya pun si ibu ini akan mengalami lupa ya. Eh, Karena hal itu hal yang wajar kalau ada yang hamil. Kemudian ibu juga akan mengalami lebih banyak sakit fisik seperti sakit punggung, leher, kaki, dan tulang rusuk. Karena jadinya semakin membesar, keluar dari rongga paru gitu ya, jadi semakin besar bagian tubuh si ibu, jadi sering merasakan sakit ya pada beberapa bagian tubuh. Nah, rasa sakit ini tentu bisa memperburuk suasana hati karena terus-menerus merasa sakit, terus-menerus merasa tidak nyaman, itu kan tentu saja akan memperburuk suasana hati ya, karena bisa membuat merasa tidak nyaman gitu. Kemudian sering bermasalah dengan posisi tidur yang kurang nyaman, sehingga ibu itu mudah untuk terserang lelah. Jadi ibu hamil trimester ketiga tuh perutnya kan besar ya, perutnya udah besar atau hamil tua istilahnya, hamil besar. Nah itu biasanya akan sulit ya menentukan posisi tidur yang nyaman, karena mau kesini ada jalannya takut kenapa-kenapa, mau kesini juga takut kenapa-napa, tidak nyaman gitu ya. Jadi ibu hamil itu akan merasakan kurang tidur, mengalami kurang tidur sehingga mengalami lelah terus ya seperti itu. Kemudian tadi ya rasa takut itu mulai muncul, kemudian juga memikirkan kondisi bayi setelah dilahirkan apakah normal atau cacat atau dan lain-lain. Kemudian juga memikirkan keselamatan dirinya sendiri selama proses persalinan tadi ya, apakah ada robek, apakah ada pendarahan, apakah ternyata melahirkannya sulit gitu ya, ada masalah pada jalan lahir dan semacamnya seperti itu. Nah kemudian cara mengatasinya itu disarankan untuk tetap tenang meski merasa cemas dengan waktu persalinan yang tentu saja semakin dekat. Jadi dan dari saat ini pada trimester ketiga itu ibu dan juga pasangannya itu bisa mempertimbangkan ya proses persalinan yang diinginkannya. Jadi zaman sekarang udah modern ya, jadi bisa dipilih, bahkan pada saat hamil bisa dipilih ingin melahirkan secara normal atau melahirkan melalui jalur operasi atau sesar seperti itu ya. Nah pada saat ini biasanya mulai dipikirkan nih, kira-kira saya ingin lebih enak atau lebih nyaman melahirkan normal atau melalui jalan operasi ya gitu-gitu. Biasanya juga akan lebih sering mencari informasi, sering menanyakan pendapat kepada orang lain yang pernah tadi ya mengalami persalinan atau melewati persalinan. Kira-kira bagaimana sih rasanya persalinan normal, bagaimana sih rasanya kalau dioperasi atau di sesar, seperti itu. Nah kemudian dari penelitian itu bisa menunjukkan bahwa wanita yang memiliki hormon stres yang tinggi atau kortisol itu jauh lebih mungkin untuk mengalami keguguran. Oleh karena itu ibu bisa mengalami latihan yoga, kemudian pernapasan, dan juga meditasi supaya bisa lebih rileks dan juga positif. Kemudian pada trimester ketiga atau di akhir-akhir masa kehamilan berarti ya, itu sangat disarankan sekali kepada ibu hamil itu untuk memeriksakan kandungannya ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Hormon ibu itu akan mengalami perubahan lebih daripada sebelumnya, sehingga kalau menanyakan dokter bagaimana cara menghadapinya itu merupakan hal yang baik ya. Jadi bagaimana kita bertanya kepada dokter, kita bertanya kepada dokter bagaimana cara mengatasi atau menghadapi kira-kira kalau saya atau ibu hamil sedang emosi, kira-kira baiknya diapakan atau dibagaimanakan, apakah didiamkan dulu, apakah didekati, diajak ngobrol gitu ya, kemudian dielus-elus mungkin bagian pundaknya atau punggungnya seperti itu.
Kemudian diperiksakan juga janinnya ya, apakah ada masalah atau tidak gitu. Nah, kemudian persiapan rumah untuk menyambut bayi yang akan lahir. Nah, jadi biasanya di waktu yang menjelang kelahiran atau melahirkan ini, biasanya ibu itu akan mempersiapkan ruang tidur anak, kemudian juga memastikan kesediaan seperti popok, obat bayi, botol, susu bayi, mainan bayi, dan sebagainya. Selain itu bisa juga persiapan-persiapan seperti ini itu bisa menjadi pengalihan dari stres dan juga kecemasan tentang persalinan yang akan datang, karena ada ya beberapa ibu yang kayak ingin memiliki kesibukan gitu supaya tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, ini salah satu alternatif atau kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu mempersiapkan barang-barang atau keperluan si bayi yang akan lahir seperti itu. Dan juga cara mengatasi yang terakhir atau tips yang terakhir itu tentu saja banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, supaya dilancarkan persalinannya, kemudian semoga bayinya sehat dan juga ibunya juga sehat pada saat melahirkan, dan juga proses persalinannya lancar, sehingga kalau kita semakin dekat kepada yang Maha Kuasa gitu ya, kita kelancaran ya pasti akan dimudahkan oleh yang Maha Kuasa, akan dimudahkan oleh yang di atas. Nah, baik, sekian edukasi atau informasi yang bisa saya berikan. Saya harap informasi ini bisa bermanfaat kepada yang menontonnya, dan saya juga ingin mengucapkan semangat kepada ibu hamil mungkin sedang menonton video ini. Kalian adalah ibu-ibu yang hebat, kalian adalah wanita yang sangat luar biasa, karena kalian akan melahirkan seorang generasi baru, seorang manusia baru seperti itu ya, atau generasi baru. Nah, oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.